Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esas dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai kegunaan sosiologi. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki dalam pembelajaran kita mengenai kegunaan sosiologi. Nah, di dalam pembelajaran sosiologi, sosiologi ini memiliki 4 kegunaan. Nah, apa saja kegunaannya? Nah, yang pertama ialah sebagai perencanaan sosial. Di dalam perencanaan sosial, sosiologi ini digunakan sebagai usaha dalam mempersiapkan masa depan dari seseorang individu dalam lingkungan sosialnya. Nah, apa saja? Nah, di dalam kegunaannya sebagai perencanaan sosial, sosiologi memiliki 5 kegunaan. Yang pertama ialah sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui segala perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua ialah sebagai mengantisipasi atau mencegah berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan masyarakat. Yang keempat, menyusun perencanaan secara fakta guna hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan yang terakhir ialah sebagai penyusun perencanaan sosial dalam berbagai tempat masyarakat. Nah, ini merupakan kegunaan sosiologi berdasarkan perencanaan sosial. Yang kedua, kegunaan sosiologi yang kedua ialah sebagai penelitian. Nah, kegunaan sosiologi sebagai penelitian ini diartikan sebagai usaha dalam upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Nah, fungsi sosiologi sebagai penelitian ini ada 5 juga. Nah, apa saja dia? Yang pertama ini ialah sebagai untuk pertimbangan berbagai gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, memahami berbagai pola dari tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, melihat adanya berbagai perubahan pada tingkah laku manusia. Yang keempat, memahami segala macam kode, simbol, dan juga istilah yang menjadi objek dalam penelitian. Dan yang kelima, berpikir secara rasional serta selalu bersikap hati-hati. Nah, ini merupakan fungsi atau kegunaan sosiologi sebagai penelitian. Nah, sudah 2 yang kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuki yang ketiga, yaitu sebagai pembangunan. Nah, di dalam fungsi sosiologi sebagai pembangunan, diartikan sebagai adanya perubahan yang dilakukan secara tersusun dan terencana. Nah, fungsi sosiologi sebagai pembangunan merupakan langkah guna memberikan berbagai data sosial. Nah, yang dibutuhkan dalam tahapan perencanaan ini ada 3. Nah, apa saja dia? Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ialah pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi atau penilaian. Nah, yang pertama
pembangunan sebagai perencanaan. Nah, digunakan untuk yang diperhatikan yakni mengenai cara apa saja yang nantinya akan menjadi kebutuhan sosial. Kemudian yang kedua, pada proses tahapan pelaksanaan, kegunaannya ialah kekuatan sosial yang terdapat di dalam masyarakat dan juga proses dari perubahan sosial yang terjadi. Nah, pada tahapan evaluasi, sosiologi sebagai pembangunan difungsikan sebagai menganalisis setiap dampak dari pembangunan yang nantinya akan dilakukan. Nah, ini merupakan fungsi sosiologi sebagai pembangunan. Nah, yang terakhir atau yang keempat, fungsi sosiologi ialah sebagai pemecah masalah sosial. Nah, di dalam fungsi sosiologi sebagai pemecah masalah sosial, permasalahan ini didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang timbul serta perlu diselesaikan. Kemudian kita juga harus mencari berbagai macam solusinya. Nah, di dalam sosiologi, perubahan sosial yang timbul dalam masyarakat dapat memudahkan dalam mencari solusi dari pemecah masalah sosial tersebut. Nah, dia menggunakan metode. Nah, metode dalam pemecah masalah sosial di sini ada 3. Nah, apa saja dia? Yang pertama ialah metode antisipasi atau metode antisipasif. Nah, maksudnya gimana? Metode antisipasif ini adalah metode yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dilakukan untuk pencegahan. Nah, contohnya misalnya ada seminar mengenai narkoba, bahaya narkoba. Nah, seminar ini diberikan kepada anak guna memberikan informasi bahwasanya narkoba itu berbahaya. Jadi jauhilah narkoba. Nah, ini merupakan metode antisipasif dalam pemecah masalah sosial. Kemudian yang kedua ialah metode restitusif. Nah, apa yang dimaksud dengan metode restitusif? Metode restitusif ialah metode yang digunakan untuk memberikan penghargaan atau apresiasi atau imbalan bagi mereka yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, misalnya nih, terjadi kemalingan di bank tertentu misal gitu kan. Kemudian bagi siapapun yang menemukan orang ini akan diberikan imbalan seperti ini. Nah, imbalan itulah yang disebut dengan metode restitusif dalam pemecah masalah sosial. Oke ya. Kemudian yang ketiga ialah metode represif. Nah, metode represif ini ialah metode yang menggunakan kekerasan supaya mereka yang melanggar itu menimbulkan efek jera. Saya contohkan nih, misalnya nih, kamu mencuri uang mamamu, ya kan? Kemudian kamu dicubit sama mamamu. Nah, bentuk cubitan itu ialah represif atau kekerasan. Namun tujuannya ialah supaya kamu tuh tidak mengulangi lagi dan menimbulkan efek jera sehingga bisa melakukan perubahan, tidak mau mencuri lagi. Nah, itulah yang disebut dengan metode represif. Nah, demikian pembahasan kita pada minggu ini mengenai kegunaan sosiologi. Apabila ada yang tidak paham mengenai pembelajaran kegunaan sosiologi, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.